Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk dalam perenungan di hari atau di perenungan yang ke-32. Alasan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib, yaitu untuk memungkinkan kita hidup bagi Kristus dan bukan bagi diri kita sendiri. Ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Karena Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, bagi banyak orang mungkin merasa terganggu dengan pernyataan bahwa Kristus mati untuk meninggikan Kristus. Jika diringkas menjadi ini, seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 15 tadi dikatakan bahwa Kristus telah mati untuk kita supaya kita dapat hidup baginya. Dengan kata lain, Ia mati untuk kita supaya kita dapat menghargainya. Secara gamblang bisa dikatakan bahwa Kristus mati untuk Kristus. Nah, hal ini memang benar. Ini bukan sebuah kata-kata puitis, ya, tipuan belaka, tipuan kata-kata, tapi hakikat dosa adalah kita telah gagal memuliakan Allah, yang termasuk gagal memuliakan anaknya. Kita telah gagal menjadi serupa dengan gambar Allah sesuai dengan rancangannya. Tapi Kristus mati untuk menanggung dosa kita dan membebaskan kita darinya. Jadi Ia mati untuk menanggung aib, menanggung malu, menanggung dosa yang telah kita timpakan kepadanya melalui dosa kita. Ia mati untuk membalikkan keadaan ini. Kristus mati demi kemuliaan Kristus. Alasan mengapa hal ini mengganggu orang, ya, karena kedengarannya sungguh sangat sia-sia. Itu tidak tampak seperti hal yang penuh kasih untuk dilakukan. Jadi hal itu tampaknya mengubah penderitaan Kristus menjadi kebalikan dari apa yang dikatakan Alkitab, yaitu tindakan kasih yang tertinggi. Namun sebenarnya keduanya, kematian Kristus untuk kemuliaannya sendiri dan kematiannya untuk menunjukkan kasih, tidak hanya keduanya benar, tapi keduanya sama. Kristus itu unik. Tidak ada orang lain yang dapat bertindak seperti ini, yang menyebut dirinya penuh dengan kasih. Kristus adalah satu-satunya manusia di alam semesta yang juga adalah Tuhan, dan karenanya sangat berharga. Dia sangat indah dalam semua kesempurnaan moralnya. Dia sangat bijaksana, adil, baik, dan kuat. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Melihat dan mengenal Dia lebih memuaskan daripada melihat semua yang dapat ditawarkan oleh dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka yang mengenalnya dengan baik, seperti Rasul Paulus pernah berkata, segala sesuatu yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 7-8. Kristus mati supaya kita hidup baginya. Tidak berarti agar kita dapat menolongnya. Kita dapat menolong Allah. Allah tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan sesuatu. Kisah Rasul 17 ayat 25. Begitu pula Kristus, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Kristus mati bukan agar kita dapat menolongnya, tetapi ingat agar kita dapat melihat dan menikmatinya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ia mati untuk mengambil kita dari kesenangan-kesenangan yang beracun dan memikat kita dengan kesenangan-kesenangan dari keindahannya. Dengan cara ini kita dikasihi dan Ia dimuliakan. Ini bukan tujuan-tujuan yang saling bersaing. Ini adalah tujuan yang satu. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi supaya Ia dapat mengutus Roh Kudus, Sang Penolong. Yohanes 16 ayat 7. Kemudian Ia memberitahu mereka apa yang akan dilakukannya, Sang Penolong, ketika Ia datang. Ia akan memuliakan aku. Yohanes 16 ayat 14. Kristus mati dan bangkit supaya kita dapat melihat dan mengagungkannya. Inilah pertolongan terbesar di dunia. Inilah kasih, doa paling penuh kasih yang pernah Yesus panjatkan adalah, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, sehingga mereka dapat melihat kemuliaanku. Yohanes 17 ayat 24. Untuk inilah Kristus mati. Inilah kasih yang menderita untuk memberi kita kenikmatan kekal, yaitu dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Marilah kita terus mengingat akan hal ini, merenungkan akan hal ini, karena begitu besar kasih sayang Kristus bagi kita. Sehingga marilah kita terus hidup baginya, kita terus hidup olehnya, kita terus hidup di dalamnya, sehingga kita dapat menikmati Dia selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.